Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Jadi kita akan belajar rumus teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan dan pahami betul apa-apa saja yang penting tentang teorema Pitagoras ya. Siapakah penemu Pitagoras? Jadi Pitagoras itu ada penemunya ya. Nah, ini yang menemukan rumus teorema Pitagoras itu. Jadi Pitagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 475 sampai 569 sebelum Masehi. Jadi sebagai ahli matematika ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring, jadi nanti kita akan belajar tentang sisi miring, suatu segitiga siku-siku, ya, udah paham ya, kelas 1 udah belajar ya, ini segitiga siku-siku, adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lainnya. Nah, bagaimana itu? Mari kita saksikan selanjutnya ya. Oke. Bagaimana kita menemukan teorema Pitagoras ya? Nah, kita akan lihat bagaimana teorema Pitagoras ini ditemukan. Jadi kita bisa buat dulu segitiga siku-siku seperti ini. Ya, kita buat dulu sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita gambar juga sebuah persegi pada masing-masing sisinya. Jadi kita gambarkan persegi di ketiga sisinya ini. 1, 2, dan 3. Oke. Tulislah ukuran masing-masing sisi. Nah, kalian bisa ini buat di rumah ya. Untuk membuktikan teorema Pitagoras ini. Jadi kalian bisa coba dengan membuat segitiga siku-siku. Kemudian di setiap segitiga siku-siku tersebut kalian buat sebuah persegi di ketiganya ya. Tapi dengan ukurannya sesuai dengan sisi-sisi segitiga. Tapi kalian jangan lupa untuk tulis ukuran masing-masing dari segitiga, ketiga sisi dari segitiga yang kalian buat ya. Kemudian kita tuliskan di sini A, B, dan C-nya. Lalu kita bisa hitung luas daerah masing-masing persegi. Jadi daerah persegi A, persegi B, dan persegi C itu bisa kita hitung luas masing-masing persegi tersebut. Oke. Lalu kita bisa misalkan di sini A kuadrat, di sini B kuadrat, dan di sini C kuadrat. Jadi buatlah garis yang membagi salah satu persegi seperti pada gambar berikut. Kita lihat ya, ini kita bagi. Oke. Kita bagi seperti ini. Nah, kita gunting gitu ya. Nah, seperti itu. Ini lihat ilustrasinya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Oke. Potong ini. Sini, sip. Jadi, berilah angka pada tiap potongan dan kemudian guntinglah persegi tersebut seperti pada gambar. Lalu tempelkan persegi yang berukuran C kuadrat tadi ya. Jadi kita ulangi. Jadi gini, tadi ada A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Kemudian ini kita gunting. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi A kuadrat dan B kuadrat tadi memenuhi ke dalam C kuadrat tadi. Nah, seperti ini kan gambarnya tadi. Maka dapatkah kamu simpulkan, tadi kan persegi pada C kuadrat dan B kuadrat apabila kita gabungkan ke dalam persegi yang kita namai C kuadrat tadi, dia menjadi satu persegi. Nah, satu persegi yang sama dengan C kuadrat. Jadi apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, luas persegi berwarna hijau, yang hijau tadi, yang B kuadrat tadi, ditambah dengan luas persegi yang bernama orange, yang tadi kan, yang A kuadrat tadi, nah sama dengan jumlah persegi berwarna ungu. Kita lihat lagi ya. Ini ya awal tadi ya. Kan? Berarti C kuadrat ini itu apabila ditambah dengan persegi A kuadrat dan persegi dengan B kuadrat, itu dia sama, ya kan? Oke, jadi sama jumlahnya dengan persegi berwarna ungu. Jadi kuadrat sisi miring, ini yang dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini sisi miring atau hipotenusa. Jadi tadi ini kan persegi ini tadi kan kita gabungkan dari persegi ungu tadi ditambah dengan yang hijau dan orange tadi itu sama dengan yang ungu. Yang ungu tadi itu kan C kuadrat kan? C kuadrat ya. Sedangkan
Kita ganti dulu biar nampak. Lalu ini yang hijau tadi kan B kuadrat, yang orange tadi ya. Di C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi jumlah sisi miring di ini, sisi miringnya ini mana Pak ya? Di sisi miringnya itu tadi, ya, jumlah sisi miringnya ini ya, sama dengan kuadrat dari masing-masing sisi siku-sikunya. Jadi sisi miring itu tadi, kuadrat sisi miring tadi, C kuadrat itu sama dengan kuadrat sisi tegaknya dan sisi datarnya. Nah, sisi tegak dan sisi datarnya itu sama dengan sisi miringnya. Seperti itu. Jadi, dapat kita simpulkan. Nah, oke, kita tambah ya. Ini kita kembalikan seperti semula tadi. Ya, nah. Dan memenuhi ini. Nah, jadi lempengan yang hijau dan orange ini menemui persegi yang ungu tadi ya. Nah, jadi kita namakanlah ini teorema Pythagoras dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Itu ya, itu dinamakan dengan penemuan teorema Pythagoras. Seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Jadi kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi tegaknya dan kuadrat sisi datarnya. Lalu ditambah bisa dikatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kemudian prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ulangi ya, teorema Pythagoras merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi digarisbawahi ya. Di sini ada kata segitiga siku-siku. Oke, ini sebuah segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Ingat bahwa sisi AC terletak di depan siku-siku yang disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, ingat bahwa sisi miring atau hipotenusa adalah yang terletak di depan sudut siku-siku. Jadi ini ya, ini merupakan hipotenusa tadi atau sisi miring ya. Ingat bahwa sisi miring itu adalah sudut yang terletak di depan sudut siku-siku. Nih ya, itu disebut dengan hipotenusa. Lanjut tentang teorema Pythagoras. Nah, ini misalkan ada A, B, dan C. Lihat, ini kan sudut siku-sikunya, berarti sisi miringnya yang di sini. Kalau seperti ini kan sudut siku-sikunya, berarti sisi miringnya di sini. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Seperti ini, berarti di depan sudut siku-sikunya, ya. Itu. Seperti ini juga, ini bukan di depan sudut siku-sikunya. Oke, ingat bahwa C kuadrat, ingat bahwa ya, teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana jumlah sisi miring ya, sisi miring kuadrat C kuadratnya itu sama dengan sisi datar atau A kuadrat ditambah dengan sisi tegaknya atau B kuadrat. Itulah dinamakan dengan teorema Pythagoras. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai C pada gambar di bawah ini. A 6 cm, B 8 cm, C. Ingat bahwa C merupakan apa tadi? Ya, benar, sisi miring karena C berada di depan sudut siku-siku. Maka penyelesaiannya adalah, ingat tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 6 kuadrat ditambah dengan B-nya 8 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Maka C kuadrat sama dengan 100. Yang ditanyakan adalah nilai C, sedangkan di sini adalah C kuadrat. Maka C sama dengan kuadratnya kita akarkan. Jadi akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi nilai C pada gambar di sini adalah 10 cm. Berikutnya tentang triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras adalah suatu bilangan sembarang yang dapat dilakukan sebagai berikut. Jika m dan n sembarang dari bilangan bulat positif dengan m lebih dari n, maka bilangan-bilangan m kuadrat ditambah n kuadrat, 2mn dan m kuadrat dikurang n kuadrat adalah bentuk dari triple Pythagoras. Seperti ini ya, m-nya 2, n-nya 1, itu menghasilkan, berarti kalau dikuadratkan hasilnya 5, jika kuadratnya dikurangkan hasilnya 3, jika dikali
2M kali 4. Nah, ini rumus mencari bilangan triple Pitagoras. Kenapa seperti itu? Karena jika 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, 3 itu 9, ditambah dengan 16. Ini kan ini kalau dikuadratkan ini 9, ini 16. Hasilnya 25. Akar dari 25 adalah 5. Seperti ini juga 12 kuadrat dan 5 25 dikuadratkan, 12 dikuadratkan itu hasilnya 114. Jadi 114 ditambah 25 itu hasilnya 169. 169 akarnya yaitu 13 ya. Sama seperti dengan 20, 12 dan 16. Oke, berikutnya tentang jenis segitiga. Jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan, misalkan nih, C kuadratnya atau sisi miringnya itu apabila ditambahkan lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka dia disebut dengan segitiga tumpul. Ya. Segitiga tumpul. Nah, ini segitiga tumpul. Lalu apabila dia sama dengan, jadi ya Pitagoras itu. Pitagoras apa? Pitagoras adalah merupakan segitiga siku. Jadi kalau dia lebih besar C kuadratnya, dia merupakan segitiga tumpul. Apabila kita coba C kuadratnya itu sama dengan penjumlahan, hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia disebut segitiga siku. Lalu apabila C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dia disebut dengan segitiga lancip. Ya. Segitiga lancip seperti itu. Selanjutnya, kita ke latihan soal. Tuliskan rumus Pitagoras untuk segitiga berikut, kemudian tentukan nilai X. Nah, kita lihat ini ada A, P, di sini ada X. Ini ada P tambah Q dengan R tambah S, ini di sini ada X. Kita akan menentukan nilai X-nya. Ya, kita lihat jawabannya. Kan di sini tadi ada A dan P. X adalah P merupakan sisi miring. Jadi karena P adalah hipotenusa, maka kan apabila A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan P kuadrat. Maka untuk mencari X kuadrat ini adalah P kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Maka X adalah akar dari P kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Kita lanjutkan. Oke, untuk yang kedua, di sini ada P tambah Q dan R tambah S. Ini X. Oke, yang mana sisi miringnya? Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Artinya, R tambah S merupakan hipotenusa. Maka P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah dengan X kuadrat sama dengan R tambah S kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan R ditambah S kuadrat sama dikurang dengan P ditambah Q kuadrat dikali X. Maka X sama dengan akar dari R tambah S kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi, oke ya, sama seperti ini. Ketika sisi miringnya diketahui dan salah satu sisinya diketahui, dan kita ingin mencari salah satunya, itu artinya, kan kalau mencari sisi miring tadi, C kuadrat sama dengan sisi miring sama dengan A kuadratnya ya, atau sisi datarnya ditambah dengan sisi tegaknya. Tapi bagaimana kalau kita hanya mencari sisi datarnya saja seperti ini? Artinya sisi miringnya dikurang dengan sisi tegak. Begitupun kalau kita ingin mencari sisi tegaknya, maka sisi miringnya dikurang dengan sisi datarnya. Diulangi ya. Untuk mencari sisi miring itu sisi tegak ditambah sisi datar atau sisi datar ditambah sisi tegak. Lalu untuk mencari sisi tegaknya, misalkan yang tidak ketahui, maka sisi miring dikurang dengan sisi datar. Lalu apabila sisi datarnya tidak diketahui, artinya sisi miring dikurang dengan sisi tegak. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Jadi di sini Pitagoras pada suatu bangun ya. Kita lihat. Nah, ini di dalam kubus ini ada yang namanya segitiga siku-siku. Ya, sebagai diagonalnya ya. Jadi, jika panjang rusuk di samping sama dengan A, maka dengan teorema Pitagoras carilah panjang CE. Ini ya, panjang CE. Panjangnya sama ini ya, kita lihat dulu cara penyelesaiannya. Ini ya,
Kita merahkan di sini. Yang dicari. Perhatikan pada gambar ABC siku-siku di B. Ya, dia siku-siku di B. Maka AC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A. Maka AC adalah A akar 2. Seperti itu. Ini ya, kita keluarkan ya. Ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi, AC siku-siku di A. Maka C kuadrat sama dengan AE ditambah AC kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka CE adalah A akar 3. Jadi panjang CE adalah A akar 3. Lihat ya, ini merupakan diagonal. Ya, coba lihat di sini adalah merupakan diagonal sisi dan diagonal ruang. Coba lihat ya, pada kubus. Kita ke contoh soal selanjutnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 11 cm, dan 14 cm. Berapakah panjang sisi terpanjang dan tentukan pula kuadrat dari panjang sisi tersebut. B. Tentukanlah jumlah kuadrat dari dua sisi selain A. C. Bandingkan A dan B. Ketiga, segitiga apakah ABC itu? Keempat, apakah 6, 11, dan 14 merupakan bilangan triple Pythagoras? Jelaskan jawabannya. Maka kita lihat jawabannya. Jadi, segitiga ABC tadi ada 11, 6, dan 14. Ingat bahwa sisi terpanjang merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi, panjang sisi terpanjang adalah 14. Maka AB kuadrat sama dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat itu adalah 196. Lalu, kedua sisi lainnya yaitu AC kuadrat dan BC kuadrat. Apabila kita jumlahkan, artinya 11 kuadrat ditambah 6 kuadrat, itu adalah 121 ditambah 36, hasilnya 157. Lalu, apakah A kuadrat sama B kuadrat sama dengan AB kuadrat? Tidak ya. Lihat bahwa ini 196, sedangkan jumlahnya ini ya, apakah sama? Katanya kan beda lah. Di sini AB tadi sisi terpanjangnya adalah 14, sedangkan hasil penambahannya adalah 157. Nah, maka ini lihat, ini lebih besar ya daripada penjumlahannya. Kalau dia lebih besar, itu apa? Ya, itu merupakan segitiga tumpul. Karena dia lebih besar, dinamakan segitiga tumpul. Kalau tadi hasil penjumlahan ini sama dengan sisi terpanjangnya, disebut dengan segitiga siku-siku. Kalau dia tadi sisi terpanjangnya lebih kecil dari hasil penjumlahan kedua sisinya, itu dinamakan dengan segitiga lancip. Benar ya? Seperti itu. Lalu, apakah 6, 11, dan 14 triple Pythagoras? Bukan, karena sisi terpanjangnya tidak sama dengan kedua sisinya. Jadi, dia bukan merupakan triple Pythagoras dan bukan merupakan segitiga siku-siku. Karena triple Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kita ke soal selanjutnya. Di sini, sebuah kapal berlayar 10 km ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah barat sejauh 8,5 km. Hitunglah jauh kapal itu berlayar dari titik awal jika titik ditarik garis lurus. Jadi ini ya, ke selatan ya, pertama, lalu ke barat. 10 km ke selatan dan ke arah barat 8,5 km. Nah, yang ditanya lah hitung jauh kapal itu berlayar dari titik awal jika ditarik garis lurus. Ini ya, yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah buatlah skema dari soal tersebut. Ini ya skemanya tadi. Ke selatan, kemudian ke barat. Nih, perhatikan gambar di samping, misalkan A-nya 10 km. Jadi A-nya 10 km dan B-nya 8,5 km. Maka berdasarkan teorema Pythagoras, ingat tadi teorema Pythagoras adalah sisi miring, tadi ya, C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka 10 kuadrat ditambah dengan 8,5 kuadrat. Maka 100 ditambah 72,25. Maka C kuadrat sama dengan 72,25. Akar dari 72,25 adalah 13,12 km. Ya, itulah tadi pembahasan kita tentang teorema Pythagoras. Terima kasih. Semoga dengan pembahasan seperti ini bisa
membantu kita dalam pembelajaran. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Salam semangat berprestasi. Kita ke latihan soal selanjutnya. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 11 cm, dan 14 cm. Berapakah panjang sisi terpanjang? Dan tentukan pula kuadrat dari panjang sisi tersebut. Kemudian tentukan jumlah kuadrat dari dua sisi selain A. Kemudian bandingkan A dan B. Lalu segitiga apakah ABC itu? Apakah 6, 11, dan 14 merupakan bilangan triple Pitagoras? Jelaskan jawabanmu.